Aliran sosiologi jurisprudensi ini dikenal sebagai aliran dari berbagai pendekatan serta tumbuh dan berkembang di Amerika Serikat. Aliran sosiological jurisprudence merupakan suatu pendekatan teoretik intrinsik pada kajian hukum dan secara khusus memahami hukum dari fenomena sosial dan bagaimana hukum berlaku dan berpengaruh. Kan aliran sociological jurisprudence adalah bahwa hukum yang baik harus sesuai dengan atau mencerminkan nilai-nilai hidup dan masyarakat. The living law. Ya, kembali lagi nih, the living law. Jadi kalau mau lihat nanti suatu kajian, lihat hukum adat misalnya. Aliran ini sangat berlawanan dengan aliran hukum positif dan hukum yang hidup. Ya, beda lagi dia. Ya, aliran ini muncul karena dialektika hukum positifis dengan antitesa dari aliran sejarah. Tokohnya adalah Egan Ehrlich dan Roscoe. Ehrlich berpendapat bahwa ada perbedaan antara hukum positif dan hukum yang berlaku di masyarakat. Hukum positif akan mempunyai daya berlaku yang efektif dan mengikat apabila hukum positif tersebut berisikan sesuatu sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Ehrlich menyatakan bahwa pusat gaya tarik perkembangan hukum tidak berlaku pada perundangan ilmu hukum, tapi pada masyarakat sendiri. Ajaran berpokok pada pembedaan hukum positif dengan hukum yang hidup, atau dengan kata lain pembedaan kaidah-kaidah hukum dengan gaya sosialnya. Hukum positif hanya efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup masyarakat. Itu pendapat dari Ehrlich ya. Contoh paling sederhana adalah undang-undang pilihan raya. Sulit diterapkan. Contoh misalnya angkot, ya kan setiap mobil harus tutup pintu katanya. Angkot nggak pernah mau tutup pintu karena tidak praktis. Ya walaupun juga menurut saya tidak masuk akal juga. Ya kalau mau turun buka pintunya, mau naik tutup. Ya tapi ada persoalan lain. Misalnya ada kegerahan ya, sirkulasi udara tidak cukup, apalagi kalau ada yang merokok di dalam mobil ya. Udah hujan sesak ngerokok lagi, nggak masuk di akal berlaku. Roscoe ini ahli rekayasa sosial ya, mengatakan hukum baik adalah hukum yang sesuai dan hidup dalam masyarakat. Kurang lebih sama dengan ahli itu. Artinya hukum yang mencerminkan nilai-nilai hidup di masyarakat. Menurut Roscoe, hukum harus dipandang sebagai satu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan tugas hukum untuk mengembangkan suatu kerangka dengan mana kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara rasional. Nah ini mengatakan bahwa hukum itu adalah alat rekayasa sosial. Law is a tool of social engineering. Satu contoh misalnya, bagaimana masyarakat kita ini supaya tertib di jalan raya. Berapa sanksi tegas? Ya, diatur misalnya. Melanggar lalu lintas 2 kali 3 kali, cabut SIM-nya. Ya. Tapi masyarakat kita kalau nggak cabut SIM-nya di jalan juga. Agak susah diatur nih. Apalagi situasi sekarang. Sudah tidak bawa helm, naik motor duduk berempat. Yang bawa perempuan lagi. Ya ibu-ibu pagi-pagi mengantar sekolah. 2 anaknya mau bersekolah duduk di belakang. Satu yang kecil karena nggak bisa ditinggal di rumah taruh di depan. Ini menurut saya satu pengabaian ini karena tidak tertibnya hukum. Ya, 2 tokoh ini yaitu Roscoe dan Ehrlich ya, bahwa hukum adalah salah satu dari beberapa metode sosial dan dalam menemukan terbaik dalam mengembangkan hukum. Dari Pak Profesor Indri Rasidi, guru saya, bahkan sosiologi jurisprudens menggunakan pendekatan hukum kemasyarakatan tentang sosiologi hukum menggunakan pendekatan dari masyarakat hukum. Menurut sosiologi jurisprudens, hukum yang baik adalah haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup masyarakat. Hal ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup masyarakat. Aliran sosiologi jurisprudens berbeda dengan sosiologi hukum. Sosiologi jurisprudens identik bahwa hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sementara sosiologi hukum sebagai cabang sosiologi yang mempelajari seluruh masyarakat. Ya, dalam mengkaji masalah hukum pendekatan digunakan adalah sosiologi jurisprudens bertolak dari hukum kepada masyarakat. Karakteristiknya diterapkan dan digunakan dalam dipakai oleh masyarakat.
Selain itu, aliran sosiologi jurispruden mengatakan bahwa pendekatan peraturan hukum itu tidak dapat dipaksakan agar isi peraturan dijalankan secara mutlak, melainkan dalam hal dikalahkan oleh struktur sosial di mana hukum harus dijalankan. Seperti tadi, ya, undang-undang lalu kerjaan rakyat nggak bisa dipaksakan. Kan dilakukan operasi lalu lintas sekali, terjaring banyak, besoknya ya. Di Bogor itu bagus sekali ya dikasih studi. Ya, angkot dari dulu begitu. Dan sekali semacam menjadi tradisi, susah dirubah. Ya. Kalau misalnya ditilang, ya minta maaf, besok jalan lagi. Karena dianggap tidak efektif. Ya, tidak efektif dalam mata si supir angkot.